Kalau jemaah umroh tiap bulan 10 bulan keberangkatan dalam 1 tahun, maka berarti dia punya pesawat 20. Dalam 5 tahun jemaah umroh bakal punya pesawat 100 pesawat, Pak. Tapi sayang, kita di remote controlin sama kekuatan ekonomi yang bukan ekonomi kita. Sehingga apa yang terjadi? Jemaah haji yang bayar sekarang pun berangkatnya masih 10-13 tahun yang akan datang. Itu pun harusnya gratis, Pak. Om bayar di depan 25 juta kok. Tapi ternyata begitu tahun ke-10 atau tahun ke-13, ya harus bayar lagi. Tergantung lagi berapa yang nanti ditentukan harganya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang bilang, "Ustaz, kalau gitu saatnya jadi Menteri Agama." Nggak pengen. Nggak pengen. Ya, Presiden kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan. Ya Allah. Saudara, 100 pesawat 5 tahun. Lah saya ngitung 40.000. Ente punya 150.000. Open your eyes. Open your ears. Buka mata Anda. Buka telinga Anda. Anda punya 150,000. Anda punya 150.000. Itu 4 kali lebih besar daripada apa yang saya omongin jemaah umroh. Sekarang kita hitung. Kalau 150.000 orang itu, oke? Alumninya 2-3 juta. Oke lah, kita hitung yang existing student. Alumni udah 3 juta, Masya Allah. Salah satu alumninya Pak Anies Baswedan. Dan Mas Anies Baswedan sudah siap menjadi ketua alumni Primagama. Tuh Pak, kita udah matur. Lewat BBM tinggal kita datang resmi kepada beliau. Betul. Mas Anies tuh bangga bener. Bangga loh main itu mau Primagama, bangga betul. Kita hitunglah yang masih existing. Anggaplah 160.000. Ya. Dengan karyawan dan keluarga karyawan, dengan guru dan keluarga guru, 160.000. Berarti kan ngitung gampangnya 4 kali jemaah umroh. Kalau tadi saya bilang 10 juta, berarti bagi 4, 2,5 juta. 2,5 juta bisa nggak? Mungkin pada nyerah. Oh ya, kalau 2,5 juta nggak bisa. Oh, sekarang belum gajian. Ustadz belum nurunin duit sih. Udah ada tuh 1,4 miliar. Saya tanya buat apa ini? Buat gajian yang belum gajian. Sekarang nggak begini ceritanya. Sholat, lu doa. Insya Allah kalau tidak dari saya, maka Allah akan hadirkan dari yang lain. Lu doakan saya supaya saya bisa support. Jangan cuman ini loh laporan. Loh, jangan begitu dong. Lapor sama Allah. Ya Allah, apa yang udah di tangan Yusuf Mansur, bagi dia duit yang banyak supaya bisa menggaji kita-kita gitu. Berarti saya didoain sama 700 cabang loh Pak. Keren kan? Subhanallah. Nih 2,5 juta kalau dibagi 1 tahun masih berat. 250.000 atau 200.000 berarti kan? Masih berat. Baginya kalau gitu 5 tahun atau 10 tahun sekalian. Kalau 10 tahun dibagi 2,5 juta dibagi 10, 250.000 setahun. Satu anak nih 250.000 Pak. Ini coba ini cara mikir ustadz loh ya. Bukan cara mikir ekonom. Cara mikir ustadz. Ustadz kan mikirnya berjamaah Pak. Sholat berjamaah. Beli pesawat juga pesawat beli berjamaah. Ya memang mikirnya gitu. Itulah karunia Allah buat mereka-mereka yang senang senantiasa berjamaah. Maka Allah hadiahkan juga bisnis berjamaah. Mimpi apa saya? Tiba-tiba melek punya 700 cabang. Mimpi apa? Gak pernah saya mimpi sebelumnya. Tiba-tiba memori saya yang ke 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, Hanafi datang, kita berencana bikin event, bla bla bla. Tiba-tiba sekarang saya ketemu lagi dalam posisi saya jadi owner. Subhanallah. Owner tetap Pak Purdi, tapi Pak Purdi mewakafkan Primagama. Oh, ini kebanggaan buat saudara. 95% diwakafkan untuk Allah. Saya menjadi representatif dari lembaga wakaf tersebut.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saudara sekarang tahu kalau saudara sujud, ruku, kerja keras, saudara sekarang kerja keras untuk Allah. Keren Pak, keren. Insya Allah gaji saya naikin langsung 10 kali lipat. Saya tinggal lapor sama Allah kan. Susah amat. Masalah dikabul nggak dikabul urusan Allah. Yang penting kita minta. Saya sebagai salah seorang dari pimpinan saudara sekarang ini, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sejahtera semua. Kalau kemarin sepanjang berdiri Pak Purdi Buddha memberangkatkan 100 orang haji, besok kita target 100 lagi berangkat. Insya Allah 5 tahun akan datang. Insya Allah. Oke, kita balik untuk mengajarkan kepada saya dan kita semua betapa besarnya kita, betapa besarnya kita. 2,5 juta per orang. Setelah dibagi itu Pak 160.000, dibagi 10 tahun Pak Haji, jadi 250.000, dibagi 12. Kalau dibagi 12 jadi berapa? 20.000. Berapa bayaran Primagama sekarang? Kira-kira berapa? 3 juta. Lu suntik 20.000. 3 juta 20.000. What's the meaning of this? Apa artinya? Kita yang bawa ke bank, kita yang bawa ke lembaga-lembaga keuangan, atau direct kita bawa ke pesawatnya. Saya terima setoran loh dari murid-murid saya sekian setiap bulan. Kita tambahin biaya dia bulanannya, kita tambahin dia biaya tahunannya, yang ini kita sisihin buat pesawat. Bisa nggak Anda ngasih pesawatnya sekarang? Bisa Pak, sangat bisa. Kalau saya jadi orang bank, saya yang kejar itu. Betul Ustaz, kemarin Ustaz ceramah di Antv begini. Kalau gitu kita fasilitasin, pasti mau. Dulu kenapa? Karena Anda banyak. Kalau saya langsung telepon satu bank besar saja nih, saya telepon nih, sekarang saya telepon, woi, mau nggak punya 700 kantor kas, mereka bayar sama kita itu. Dan itulah Anda. Tapi selama ini kita belajar. Penyakit kulit begini memang penyakit orang Indonesia. The loser. Ngelihatnya tuh yang nggak ada aja. Ngelihatnya yang nggak mampu saja. Ngelihatnya yang selalu begitu seperti tadi Nabi Allah Musa punya Israel tuh. Punya Bani Israel. Ya Musa, nih kembali nih, kalau udah kembali ceramah biasanya udah mau habis. Ya Musa, innala mudrakun. Kita percuma lari, kita percuma jalan, kita percuma menghindar depan laut. Musa bilang, kalla, tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan berikanku petunjuk. Saudara, apa yang dilakukan Musa? Apa Musa lalu kemudian mengirimkan surat undangan rapat? Sekretaris tulis undangan rapat. Kita bakal rapat di tepian laut ini. Apa yang mesti kita lakukan? Kok buru ditangkap Pak? Yang dilakukan sama Musa adalah mengajak semua 12 suku dan umatnya itu sujud segera di tepian laut itu. Mengangkat tangan berdoa. Seperti kaum Ninawanya Yunus alaihissalatu wassalam. Tuh kaum Ninawa itu keren banget itu. Perintah Allah udah clear. Berapa hari kemudian turun azab dari langit. Dan Yunus udah di atas gunung udah begini nih. Kalau boleh saya visualkan, udah begini Nabi Yunus nih. Udah ngeliatin umat nih udah bakalan selesai. Tapi rupanya mereka bersatu Pak. Mereka keluar bawa emasnya, mereka keluar bawa uangnya, mereka keluar bawa kemudian binatang ternaknya. Lalu mereka pun membawa duri. Duri, tahu duri? Apa yang mereka lakukan? Mereka menginjak kaki mereka di atas duri ini. Menginjakkan kaki mereka di atas duri ini. Seperti perintah Nabi Allah Musa kepada Bani Israel. Faktulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Ayat ini kalau diterjemahkan melek-melek, pasti nggak ada yang mau masuk Islam. Ini masalah kesungguhan. Kaum Ninawa meminta Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka.
Sebagai hukuman mereka menghukum diri mereka sendiri dengan berjalan di atas duri yang dia buat sendiri. Mereka beristighfar, bersedekah yang banyak. Akhirnya kemudian kaum Ninawa selamat dah. Langit berganti lagi menjadi biru. Kemudian bumi merapat kembali. Subhanallah. Dan Nabi Yunus pun dihukum oleh Allah. Nggak sampai finish. Nabi Yunus kan nggak sampai finish. Musa sampai finish. Kalau emang tenggelam bareng. Kalau emang tangkap bareng sampai finish. Tapi Nabi Yunus enggak. Nah, kemudian terjadilah peristiwa. Ini juga mengajarkan politik kepada kita semua. Kau jadi pemimpin seperti Pak Purdi begini, enggak lari, kita terus. Seperti saya di Darul Quran, pasang badan, kita pasang badan buat yang lain. Nabi Musa mengajarkan. Lalu apakah Nabi Yunus salah? Aslinya enggak. Dia dibuat Allah seperti itu untuk menjadi contoh buat umat-umat yang kemudian. Saudara punya 700 cabang, 150.000 orang. Bayangkan kalau kelas saudara nih, kelas saudara. Ayo kita bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ente, anak-anak, santri. Sebagian udah berespon langsung. Luar biasa ini. Tepuk tangan buat saudara semua. Saya membayangkan Pak Purdi kita berdua duduk nih. Secara ownership gitu. Para direksi duduk dan tidur sebagiannya, ada yang ngajar, ada macam-macam deh. Teman-teman begitu. Ada yang di Amikom, Payanto, Entep segala macam ngajar, ada yang begini. Tapi diam-diam kita disetor sama malaikat Allah 150.000 bismillah. Saya ngelihat itu tuh. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 150.000. Al-Fatihah sekalian, apalagi gitu. Al-Baqarah kalau perlu. Panjangan dikit. Belum lagi kalau kita bikin Primagama Action, Primagama Act, yakni jalur donasi keluarga besar Primagama. Kayak kemarin begitu banjir, kalau kita sudah punya Primagama Act, punya ini lembaga donasi namanya Primagama Action, subhanallah Pak. Coba ente jajal besok. Siapa di antara saudara anak-anak murid kami yang punya buku tulis yang belum dipakai, bawa sini langsung 700 truk Pak. Itu kekuatan ente. Kekuatan yang harus kita syukuri. Begitu juga Islam. Islam punya banyak sekali source. Punya banyak sources, di antaranya orangnya itu sendiri. Apalagi kalau 700 cabang semua berpikir positif. Lalu berkalimat positif, berhati positif, itu di langit langsung biru semua, subhanallah, putih semua, masya Allah, terang gitu. Keren. Tugas saya memotivasi saudara, memberitahu saudara kekuatan saudara tidak akan sempurna tentu saja tanpa follow up. Tanpa kemudian kita melaksanakan apa yang sudah kita sepakati secara hati, pikiran, tinggal kita turunin ke bawah-bawahnya. Yang paling dekat adalah besok pagi semua insan Primagama jangan lewatkan dengan sholat malam, sholat subuh berjamaah, lalu kemudian sholat duha. Besok pagi. Insya Allah. Itu aja yang paling dekat. Malam kita bangun, bikin nanti minggu depan SMS centernya. Untuk bikin warning gitu, bikin sistem alert, kan banyak jagoan-jagoan IT kita tuh. Bikin sistem alert, semua daftar domain, baik wali murid, kita, orang tua, keluarga besar kita. Nanti dari sistem bangunin kita nih, set gitu, sekali bangunin, bang, langsung diblas begitu, 2:30, it's time for tahajud. Allah, sekalian minta di situ yang belum menikah, minta. Yang belum punya anak minta di situ. Yakin kali ini Anda tidak meminta sendirian, tapi Anda meminta bersama ribuan karyawan yang lain. Ya Allah, bayarkan hutang saya.
dan bayarkan hutang teman-teman seprimagama yang lain. Ya Allah, nikahkan saya dan nikahkan teman-teman primagama yang belum pada menikah. Ya Allah, beri saya anak keturunan bersama istri saya dan berikan teman-teman primagama yang lain yang belum punya anak keturunan. Itu doa saudara semua. Doa korporat, doa bersama. Berikan kami cabang ini ya Allah, siswa-siswa yang memenuhi setiap kelas, kalau perlu sampai pasang layar ke jalanan saking penuhnya. Dan berikan juga cabang-cabang yang lain, murid yang sama banyaknya. Keren, jangan sendiri. Doanya sudah bareng semua. Kan Rasul yang ngajarin. Ketika diterima oleh Allah untuk pertama kali, ketika diterima oleh Allah for the first time, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? At-tahiyyatu, at-tahiyyatu wat-tayyibatu was-salawatu wat-tayyibatu lillah. Allah kemudian menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang mengagumkan, Rasul ingat sama kita semua. Yang mengagumkan, Rasul ingat sama umatnya. Maka itu jawabannya apa? Bukan assalamu alayya, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Begitulah saudara, satu korps bukan cuma di pakaian, tapi satu korps juga di hati dan pikiran. Insya Allah. Ya Allah, cabang kami belum gajian. Kayaknya cabang lain sama. Kasih rezeki supaya kami bisa menggaji karyawan-karyawan kami, dan kasih cabang-cabang yang lain juga rezeki supaya bisa menggaji juga karyawan-karyawan yang lain. Begitu itu insan primagama. Baik saudara semua yang dirahmati Allah, sampai kita pada penghujung sesi saya pada hari ini. Insya Allah segera kita turunin dari apa yang saya omongin tadi. Teman-teman di jajaran elit, dengerin ulang, dengerin ulang, dengerin lagi, dengerin lagi, dengerin terus, dengerin terus. Oh yang ini turunin, oh yang ini turunin, oh yang ini turunin. Kalimat saya atas izin Allah mudah-mudahan menjadi garis besar haluan primagama. Insya Allah GBHP, garis besar haluan primagama. Insya Allah. Ustaz, kayak orang sombong sih. Ya. Emang kalau memotivasi itu cenderung kayak begini. Mohon maaf lahir batin, nggak ada setitik pun insya Allah. Saya pengen ngelihat Anda ini berkiprah makin hebat. Terakhir, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, tentu kita harus menjadi uswatun hasanah. Kita harus menjadi contoh buat sebagian yang lain. Tadi saya bilang kita akan tawarkan kepada publik 20 saham per cabang. Harusnya bukan 20 saham, tapi tinggal 19 saham saja. Kenapa? Karena yang satu saham pasti diambil oleh manajernya. Jawabannya sama seperti saya menjawab yang lain, Anda juga menjawab yang lain. Anda nggak punya, jangan jadi deluser dong. Oh, saya dari mana? Udah deluser, percuma dong kita ngomong hari ini. Percuma dong kita ngomong hari ini. Ente kembali lagi ke mental yang lama, mental block yang lama. Nggak ada duit. Yuk, gimana?